Mbak Denis kan yang minta donasi ya. Harusnya Mbak Denis tuh tahu dong adab untuk meminta donasi itu seperti apa gitu kan ya. Nggak mesti harus berkata-kata seperti itu. Bo ya bisa ya kan dengan kata-kata yang baik gitu loh. Jadi orang tuh jadi lebih respect gitu sama mbaknya. Hola netizen yang terhormat, kontroversi yang dibuat Denis Karyesta atau Denis Cadel seakan tidak berkesudahan setelah secara terang-terangan mengumumkan bahwa dirinya hamil di luar nikah alias tanpa suami. Kini dirinya membuka open donasi untuk keperluan lahiran dan bayinya. Donasi ini diberi judul Peduli Denis Hamil Tanpa Suami. Meskipun mendapatkan banyak kritik dan komentar pedas dari netizen yang tercinta, Denis tetap teguh dengan keputusannya untuk membuka donasi tersebut. Dia bahkan dengan terbuka mengungkapkan jumlah donasi yang berhasil dia terima dalam waktu 24 jam. Melalui unggahan Instagram Stories, Denis Karyesta mengumumkan bahwa dia telah menerima donasi sebesar 3,1 juta. Donasi ini akan tetap dibuka hingga waktu lahiran pada bulan November 2023 seperti yang direncanakan. Ini dah makan sehari 7 kali, 8 kali. Iya, makanya saya butuh donasi. Sehari saya makan itu 1 juta kali. Ya benar, Gojek. Mau kasih lihat tagihan Gojek ya. Nggak yang mahal-mahal sih. Ya sushi, terus itu katsu. Ya itu babynya mau gitu gimana? Kalau nggak ngiler. Udah nggak ada suaminya, nanti nggak ada bapaknya, dia ngiler, kasihan kali. Dibikin bahagia aja. Gue udah gak mau pusing-pusing lah, stres. Mau cari duit aja sekarang, fokus. Ya harapan kalau misalkan yang bisa donasi ya, yang udah donasi, terima kasih banyak gue ucapin. Bener-bener terima kasih. Berapapun yang donasi, walaupun cuma 100 perak, 30 perak, walaupun gak cukup buat bayar Gojek, ya gak apa-apa. Buat bayar makanan ya gak apa-apa. Gue ucapkan terima kasih. Terus udah gitu, kalau misalkan masyarakat yang lain gak bisa donasi, ya jangan ngatain, setidaknya kan bisa doain. Ya kan, kalau ini malah ngata-ngatain gua, lu apa minta-minta apa segala macem, bla bla bla. Itu mah lu orang sebenarnya pengen donasi, cuman ya nggak mampu. Intinya jangan salahin gua atas kemiskinan kalian lah, marah-marah, kerja lah kalian, kerja makanya biar bisa donasi sama gua. Penutupannya yang dibuka terus sampai gua lahiran. Jadi berapa bulan lagi tuh? 4 bulan. Ini kita harus kejar target tuh, sama 4 bulan lagi duit gue harus 100 juta ke atas. Soalnya saldo gue sisa segini nih, gue kasih lihat. Tuh, pokoknya saldo gue hari ini kan sisa 259.000. Kok buset sih? Lu semua donasi ya abis ini ya. Nih, saldo gue tuh habis sisa nih, jam 6. Tanggal 6 bulan 7 jam 6 12.50. Saldo gue sisa 254.000. Nah nanti pas gua bulan November itu udah harus minimal 100 juta. Ya jadi kalian tahu diri lah netizen. Terus teman-teman gue juga yang kaya-kaya yang katanya artis-artis itu kayak misalkan Uya apa segala macem, bantuin orang yang gak dikenal buat pencitraan, mending tolongin gue yang lu kenal. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ci, rungokno ya, yang membutuhkan bantuan dan donasi itu Cici. Koko cuman berharap gunakan sedikit adab atau kata-kata yang baik ketika meminta tolong. Dan yang harus diingat adalah kita memang orang susah semua, tapi kita beradab dan kita pun akan respect sama orang yang beradab. Walaupun kesalahan masa lalunya begitu besar, ketika dia minta bantuan atau minta tolong, dia menggunakan sedikit adabnya dan kata-kata yang baik, kita bakalan respon itu. Lagian di luar sana masih banyak yang lebih pantas mendapatkan donasi atau bantuan dibanding cicinya, karena cici masih menggunakan handphone yang begitu mahal, kehidupan yang begitu mewah, dan kata-kata yang begitu tinggi. Oke, semoga paham. Buat Denis Cadel, mau maaf sebelumnya. Lu kalau buat konten lu ngaku orang kaya, ngaku bisa beli makanan hebat begini-begini, begono tingkah lu. Tiba mau lahiran buka open donasi. Astaga Cadel, gaya lu. Sadar mbak katain lagi orang suruh kerja biar biar bisa donasi sama kamu. Astaga, Mbak Cadel, minta sono sama bapak yang buat lu bunting biar dikasih. Jangan buka open donasi lu. Sadar Cadel, gaya lu selangit mau melahirin minta donasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia, saya dengan tegas menghimbau dan menyarankan kepada semua televisi untuk tidak mengundang Denise Clariesta terkait open donasi atas kelahiran anaknya, karena ini melukai akal sehat dan kewarasan, di mana open donasi harusnya diajukan oleh pihak lain, bukan dirinya sendiri. Dan open donasi dibuka untuk hal-hal yang berbau kemanusiaan, sosial, dan juga musibah. Dalam kasus Denise Clariesta ini tidak termasuk ketiganya, karena ini adalah kasus yang secara norma sosial dan norma agama sangat tidak layak untuk diberitakan, dibesar-besarkan, apalagi diberi panggung. Dan kepada podcast yang masih menjaga akal sehat, podcast artis manapun, saya juga sarankan dan saya himbau untuk tidak mengundang Denise Clariesta dalam hal atau tema open donasinya, karena itu sama saja Anda memberi panggung kepada orang yang telah mengambiarkan tatanan sosial serta nilai-nilai dan norma sosial. Salam jernih, salam akal sehat, salam generasi muda bermartabat. Denis, mengecat pula kamu, orang lo yang harus tahu diri. Kamu sendiri tidak ada tahu diri doh. Sudah kamu minta donasi ke orang-orang, kamu mau pula, mau ongas pula, makan 7 kali loh sehari. Itu kabau atau apa tuh? Kabau aja makan rumput Denis 2 kali dalam seharinya. Kamu 7 kali, apa isi perut kamu itu? Itulah sama perut kamu jo lumbung padi mah. Kalau nak tempat pembuangan sampah, masuk semuanya. Lai orang kamu nih atau setan kamu nak? Ini perlu lo dipertanyakan koma Denis. Kan agak aneh lo kamu setu. Lagian manga kamu model ini ya. Iba lo aku macam lihat ndak model tubana lo orang do Denis. Kalau nak berduit kamu sudah lah. Minta lah, nanti aku kumpulkan, aku suruh saudara-saudaraku se-Indonesia ini ya menyumbang 1 rupiah untuk kamu. Lumayan lah tuh nak. Tapi tidak perlu lo kamu mengecat-ngecat, kamu hamil tidak punya laki, kamu hamil gini-gini. Tidak kasihan, tidak iba kamu mencari anak kamu nanti doh. Nantinya kalau sudah gedang Denis, tengoknya, lihatnya apa namanya tuh YouTube, lihatnya Google nanti nak. Nampak di sana video-video kamu yang sedang berkuar-kuar mengatakan kamu hamil, tidak ada suami, tidak ada ini, hamil di luar nikah. Ndak iba kamu melihat anak kamu tuh, apa perasaannya gitu dalam kandungan saja dia sudah jadi gibahan orang, apalagi sudah lahir. Kamu nih ndak botak kamu nak. Tidak perlu kamu seperti itu mengecat orang di mana-mana Denis. Aib itu orang lampok Denis, ya. Orang orang tutup gitu orang lampok. Kamu buka, kamu kembangkan gedang-gedang aib kamu tuh. Bangga kamu hamil di luar nikah. Otak kamu tuh pesong gitu pesong. Tolong dibenarkan letaknya tuh Denis. Karena jejak digital ini tidak bisa hilang. Iba lah kita melihat anak. Kalau kamu ndak ada orang yang iba mungkin loh. Tapi kalau anak kamu masih iba orang karena dia tidak bersalah Denis. Kamu yang bersalah. Tapi baal yang mengecek jo pajaku sama jo mengecek jo orang-orangan sawah bantu ai koma. Dita sih wak mengecek jo nak. Marilah dun sana menyumbang kita 1 rupiah untuk saudara kita Denis Clariesta yang akan melahirkan. Allah membana dia seperti itu supaya kita memberikan donasi. Ayo dun sana kita sisihkan sebagian rezeki kita kepada Denise Clariesta. Cukup 1 rupiah saja. Oke dun sanaku semuanya. Guys. Kalau kalian sudah nonton VT saya nih, aduh, saya ini tambah bingung, tambah sakit kepala. Kayaknya butuh obat sakit kepala deh. Kakak Denisku yang cantik, yang manis, bukan bermaksud menjadi di sini menjadi seseorang yang memberikan nasihat atau saya berlaku sebagai netizen sok benar kak ya. Tapi bagaimana coba
Baru juga kemarin kakak Denis itu posting minta tolong donasi buat sampai lahiran nanti di bulan November. Kan katanya gitu guys. Lah terus kalau Kak Denisnya posting seperti yang tadi itu kira-kira gimana guys? Kita kan rakyat jelata ini pusing memikirkan semua itu guys. Dan kalau dibilang kita kepo dengan urusan Kak Denis, ya wajar lah kita kepo. Dia kan public figure guys. Jadi serba salah guys ya. Jadi biarlah kalian yang menilai ya. Saya tidak mau pusing, tapi pusing juga guys. Tapi ya begitulah guys. Sudah guys. Mohon maaf nih ya Mbak Denis. Mbak Denis kan yang minta donasi ya. Harusnya Mbak Denis tuh tahu dong adab untuk meminta donasi itu seperti apa gitu kan ya. Nggak mesti harus berkata-kata seperti itu. Bo ya bisa ya kan dengan kata-kata yang baik gitu loh. Jadi orang tuh jadi lebih respect gitu sama mbaknya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kemiskinan lah segala macem. Kita emang miskin tapi kita harus punya adat dan tahu sopan santun. Bener nggak? Lagian lebih baik kayaknya kita mendonasikan sebagian harta kita itu buat orang yang membutuhkan. Contohnya itu kayak anak yatim atau fakir seperti itu ya. Kalau mbaknya masih bisa makan enak, hidup mewah, ngomong tinggi kayak gitu, kayaknya nggak pantas deh buat open donasi. Sekali lagi ya buat semuanya, kita boleh miskin harta tapi tidak boleh miskin adab ya. Semoga berfaedah. Dina Cucuruts, mengapa komen di VT saya isinya seperti ini? Udah kontenin gue, berarti wajib donasi. Ini perihal VT saya soal open donasi yang dibuka oleh Dina Cucuruts dan ditujukan kepada kami, netizen-netizen yang gembel dan kismin. Maaf, kami tidak sanggup. Kami setiap hari aja makannya cilok kolor, cilok telur, makan basreng. Paling setahun sekali kalau beruntung kami makan tahu gejrot. Dan Dina Cucuruts mintanya kan sumbangan karena makanannya mewah-mewah mahal-mahal seperti daging wahyu, chicken katsu, dan sehari minimal 1 juta untuk proses kehamilan Dina Cucuruts. Kami sangat tidak sanggup. Kalau wajib itu, wajib militer dan wajib bayar pajak. Tapi kalau open donasi itu sukarela. Namun saya akan memberikan solusi sekarang kepada Dina Cucuruts. Sekarang bikin aja open challenge seperti dulu Bunda Korla. Dia kan dulu kan Bunda Korla dapat open challenge. Suruh teriak itu di Berlin. Di Jerman itu suruh teriak dan dapat 100 juta dan saweran yang lain. Minta aja challenge ini ke sultan-sultan seperti Pipi Ahmad, seperti Uya Koyo. Saya kenal kok Uya Koyo. Saya pernah juga isi acara untuk dia beberapa tahun yang lalu itu, acara prank di TV. Dia kenal saya dan saya juga pernah ke rumahnya. Salam ya Uya Koyo. Dia pasti baik mau juga memberikan saweran challenge. Itu aja Dina Cucuruts. Dan kepada kami ini udah gembel wati dan sudah kismin tidak sanggup. Tapi kalau bikin open challenge itu jangan kemari John. Nanti dia sabar 100 juta ditarik kembali. Open challenge ini bikin aja itu sama buah peres. Challenge-nya itu adalah coba makan 1,5 ton sapi dalam waktu 1 jam, gue transfer 100 juta. Gitu keren. Dan kami akan saksikan challenge itu di live dan kami ikut sawer. Itu solusinya ya. Semoga Dina Cucuruts sehat selalu dan semakin tenar dan semakin sehat dalam proses kehamilannya. Ciao, ci vediamo. A presto, Dina Cucuruts. Miss you. Ya kenapa mau kalau dari awal sudah tahu bapak-bapaknya itu suka narkoboy dan juga suka nonton pertunjukan pingpong di Bangkok di Pattaya dan pertunjukan jasa keliling pembuka botol. Menurut saya ya kenapa mau dari awal, salah sendiri. Tapi ya sudahlah, mungkin itu khilaf, kita lupakan saja masa lalu. Tapi sekarang pikirkan masa depan anak.
Apakah mau nanti juga anak Dina Cucurut menonton VT ini bahwa si bapaknya itu adalah narkoboy, doyan narkoboy dan suka minuman-minuman oplos-oplos begitu. Jadi menurut saya kan malu, kasihan anaknya. Tapi kemarin saya melihat Dina Cucurut itu kan masuk podcast di dalam satu acara pendeta lontong. Dia sangat kaya dan terkenal loh. Kenapa nggak minta duit aja ke dia? Bahwa dia akan menjaminkan segala sesuatu sampai kelahiran anak Dina Cucurut. Nah, kenapa kemarin ke podcast pendeta lontong? Harusnya kan pendeta lontong juga akan mengarahkan dan kasih solusi. Jangan cuma dia makin tenar dan ratingnya naik, tapi sekarang ditinggal begitu saja Dina Cucurut dan minta open donasi kepada kami, netizen. Loh, yang bikin anak siapa? Yang enak siapa? Masa kami harus tanggung? Itu kan kembali ke bapaknya dan keluarganya. Kan kenal juga orang tuanya itu, si bapaknya suka narkoboy. Ya kesana saja. Mau di Bangkok kayak di Pattaya kayak di Jakarta orang tuanya ya silakan. Karena kami sebenarnya itu nggak ada urusan. Kami tidak menikmati apa-apa. Kita cuma dapat apesnya doang. Kami netizen yang gambal dan kismin. Kayaknya nggak masuk akal deh. Dennis membuka open donasi buat biaya lahiran. Dennis diduga mengalami kesulitan finansial semenjak ditinggal kabur oleh kekasihnya setelah diketahui hamil. Kesulitan ekonomi ini dilihat dari unggahan terbarunya di IG. Dennis mendadak melakukan open donasi. Dalam unggahannya dia mengatakan open donasi bumil DC. Bagi teman-teman yang tahu diri, waktu dan tempat dipersiapkan, langsung PM aja ke BCA sekian-sekian. Bagi netizen yang suka ujak, wajib banget transfer biar balance. Pasti amal dan ibadah kalian buat bumil diterima, amin. Bukannya simpati yang didapatkan, Dennis justru banjir cibiran netizen. Menurut mereka, Dennis tidak sepantasnya melakukan penggalangan dana untuk biaya melahirkan dan keperluan calon bayinya. Salah seorang netizen bikinnya enak-enak pas sudah jadi malah kesusahannya menular. Bahkan ada seorang netizen yang menyebut-nyebut nama artis Ayu Dewi agar ikut memberikan sumbangan kepada Dennis. Menurut kalian bagaimana? Makanan orang kaya inilah dari Dubai nih, 8 juta sekilo nih. Namanya tuh apa nih? Pisang dade ya. Pizza lemah. Di sini kami buang-buang pizza. Ini nih dari Dubai nih, makanan orang kaya nih. Sekilo 8 juta sekilo nih. Mau pisang dade ya. Indonesia nggak ada. Ini baru makanan orang kaya, ini makanan sultan nih. Wih, boleh-boleh tuh pamernya. Gue pengen pamer apa ya? Rizal kurang pamer. Roti apa sih itu? Ada yang nyangkut anjing.